Hai, sekarang kita belajar tentang permutasi dan kombinasi, lengkap dengan latihan soal. Sebagian besar siswa bingung ketika diberikan suatu masalah, kapan dipecahkan dengan permutasi, kapan dengan kombinasi. Untuk itu, simak pemaparan pada video berikut. Ya, sekarang akan dijelaskan apa itu permutasi dan apa itu kombinasi. Dari pengertiannya dulu. Pertama, permutasi dari sekumpulan unsur yang berbeda adalah cara penyusunan unsur-unsur tersebut dengan memperhatikan urutannya. Itu penting. Kombinasi dari sekumpulan unsur yang berbeda adalah cara memilih unsur-unsur tersebut dengan tidak memperhatikan urutannya. Jadi jelas perbedaannya berada pada urutan. Maksudnya apa? Nah, sekarang simak dua masalah berikut. Masalah pertama, dari 10 orang kandidat pengurus OSIS akan dipilih 3 orang sebagai ketua, sekretaris, bendahara. Banyak susunan pengurus yang mungkin adalah. Itu masalah pertama. Masalah kedua, dari 10 orang kandidat pengurus OSIS akan dipilih 3 orang mengikuti pelatihan kepemimpinan. Banyak susunan peserta pelatihan yang mungkin adalah. Nah, dua masalah ini terlihat sama, tapi coba perhatikan urutannya. Saya ambil contoh ya. Yang pertama, ada 3 orang yang akan sebagai ketua, sekretaris, bendahara. Ini ketua, sekretaris, bendahara. Anggap saja pilihan yang pertama adalah si A, B, dan C. A-nya sebagai ketua, B-nya sebagai sekretaris, C-nya sebagai bendahara. Oke, itu dulu. Kemudian dirubah masih 3 orang yang sama, yaitu si A, B, dan C. Kita balik susunannya. Misalkan saja ketuanya adalah si B, sekretarisnya adalah si C, dan bendaharanya adalah si A. Maka susunan ini dianggap berbeda. Ya, susunan ABC tidak sama dengan BCA, padahal ketiga orangnya sama. Maka di sini memperhatikan urutan. Artinya urutannya diperhatikan. ABC dengan BCA dianggap berbeda. Jadi masalah ini adalah masalah permutasi. Masalah yang kedua, 10 orang kandidat pengurus OSIS akan dipilih 3 orang mengikuti pelatihan kepemimpinan. Sebut saja orang itu adalah A, B, dan C. Nah, sekarang susunannya kita balik menjadi B, C, A. Apakah ini kejadiannya sama? Ya, ini sama. Ketika yang ikut kepemimpinan adalah A, B, dan C, kemudian ditukar posisinya yang ikut pelatihan adalah BCA, jadi ini dianggap susunan atau kejadian yang sama. Sehingga tidak memperhatikan urutan, mau si ABC yang ikut atau si BCA yang ikut dianggap sama. Ya, jelas perbedaannya ya. Ini tidak memperhatikan urutan. Sehingga masalah ini bisa dipecahkan dengan kombinasi. Nah, sudah tahu sekarang perbedaannya, mana permutasi, mana kombinasi. Selanjutnya, mari kita pelajari bagaimana cara menghitungnya. Perhatikan rumus berikut. Ini rumusnya. Permutasi R unsur yang disusun dari N unsur, jadi disimbolkan dengan P. Kita mengambil R unsur dari N unsur yang ada, maka rumusnya adalah N faktorial per N min R faktorial. Untuk kombinasi R unsur yang diambil dari N unsur, simbolnya adalah C. Rumusnya adalah N faktorial per R faktorial kali N min R faktorial. Yang membedakan adalah penyebutnya untuk kombinasi ada R faktorialnya. Itu saja yang membedakan. Mari kita hitung soal yang pertama. 10 orang kandidat pengurus OSIS, dipilih 3 orang sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Artinya
ini adalah permutasi 3 unsur yang disusun dari 10 unsur. R, jadi kita mengambil 3 unsur yang disusun dari N unsur. N unsurnya adalah 10. Ya. Nah, ini kan masalah permutasi, berarti permutasi 3 dari 10 sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 3 faktorial sama dengan 10 faktorial per 7 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial. 7 faktorial bagi 7 faktorial sama dengan 1. Berarti tinggal kali 10 kali 9 kali 8 sama dengan 720. Selesai. Jadi banyak susunan pengurus yang mungkin ada 720 susunan. Lanjut ke masalah yang kedua. Dari 10 orang kandidat pengurus OSIS akan dipilih 3 mengikuti pelatihan kepemimpinan. R-nya kita mengambil 3 unsur dari 10 unsur yang ada. Jadi sama ya, R sama N-nya. Mari kita hitung kombinasinya. Sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Putarnya kurang panjang. Sama dengan 10 faktorial per 7 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial kali 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Mari kita sederhanakan 7 faktorial bagi 7 faktorial sama dengan 1. Bisa disederhanakan ini ya. 3 sama-sama bagi 3, 9 bagi 3, 3. 8 bagi 2 sama dengan 4. Maka hasilnya adalah 120. Ya. Jadi jawabannya adalah terdapat 120 susunan peserta pelatihan yang mungkin. Paham ya perbedaannya? Untuk lebih memahami perbedaan antara permutasi dan kombinasi, perhatikan soal berikut. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, dalam suatu kejuaraan matematika terdapat 8 finalis yang akan merebutkan juara 1, 2, dan 3. Banyak susunan juara yang mungkin terjadi. Perhatikan dulu masalah ini. Apakah ini termasuk permutasi atau kombinasi? Nah, yang akan diperebutkan adalah juara 1, 2, dan 3. Misalkan si A juara 1, B-nya juara 2, C-nya juara 3. Akan tidak sama ketika B yang juara 1, C juara 2, A juara 3. Maka masalah ini memperhatikan urutan. Karena ketika dibalik urutannya itu dianggap susunan yang berbeda. Maka masalah ini kita bisa pecahkan dengan permutasi. Ya, permutasi kita mengambil berapa unsur? Mencari juara 1, 2, dan 3. Berarti kita mencari 3 unsur dari 8 unsur yang ada. Paham ya? Mari kita hitung. Tinggal buat 8 faktorial per 8 kurang 3 faktorial sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial. Caranya sama kayak tadi ya. 8 faktorial itu 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial bagi 1. Jadi jawabannya adalah 8 kali 7 kali 6 sama dengan 336. Selesai. Lanjut soal nomor 2. 6 anak yaitu A, B, C, D, E, dan F berdiri berjajar satu baris. Jika A selalu berada di ujung, banyak susunan berbeda adalah, nah ini jelas ya, ini adalah permutasi. Permutasi dari berapa? Nah, mari kita lihat. Ada A, B, C,
D, E, F. Jadi dia berdiri sejajar seperti ini. Namun A harus di ujung, sehingga dia tidak ikut dihitung. Jadi yang kita acak atau kita susun hanyalah 5 orang saja. Berarti di sini R-nya adalah 5. Dari berapa? N-nya juga sama, N-nya juga 5. Nah sekarang masalahnya adalah si A. A harus berada di ujung. Bisa ujung depan atau A juga berada di ujung belakang. Jadi A punya 2 tempat, yaitu ujung depan dan ujung belakang. Sehingga kita bisa buat menjadi permutasi 5 unsur dari 5 yang ada kali 2. Kenapa kali 2? Karena A-nya bisa 2 kali. Yang pertama di ujung depan, yang kedua di ujung belakang. Sehingga kita jawab atau kita hitung menjadi 5 faktorial per 5 kurang 5 faktorial kali 2. Ya, 5 faktorial dikurangi 0 faktorial. 0 faktorial kan berapa? 1 ya, sesuai dengan definisi. Kali 2 menjadi 5 faktorial itu 120. Kali 2. Sama dengan 240. Ya. Jadi ada 240 susunan yang berbeda. Paham ya? Lanjut yang nomor 3. Setelah mengadakan rapat, 10 peserta rapat saling bersalaman. Banyak salaman yang terjadi. Nah, sekarang salaman. A menyalami B. B menyalami A. Apakah itu suatu kejadian yang sama atau berbeda? Ketika A menyalami B, B menyalami A. Jadi ini kejadian yang sama. Sama-sama mereka berdua bersalaman. Jadi urutannya tidak diperhatikan, maka ini adalah bisa dipecahkan dengan kombinasi. Ya, jadi masalah ini masalah kombinasi. Nah, R-nya berapa? Yang bersalaman kan 2 orang dari 10 peserta. Jadi R-nya 2, N-nya 10. Ya, yang berjabat tangan kan 2 orang. Oke, paham ya? Sekarang kita tinggal menghitung. R-nya 2, N-nya 10, tinggal dihitung saja menjadi 10 faktorial per 10 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan 10 faktorial per 8 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan 10 kali 9 kali 8 faktorial per 8 faktorial kali 2. 2 faktorial kan 2 kali 1 ya. Mari kita sederhanakan menjadi 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi jawabannya 45. Jadi ada 45 banyak salaman yang terjadi. Sudah mulai paham ya? Ya, soal berikutnya nomor 4. Seorang siswa diminta mengerjakan 8 soal dari 10 yang tersedia. Tetapi soal nomor 1, 2, dan 3 wajib dikerjakan. Banyak pilihan yang dapat diambil siswa tersebut adalah, oke, kita analisis dulu. Terima kasih. Ketunggu nama saya. Aduh, lanjut ya. Nah, mari kita analisis dulu soalnya. Bayangkan ada soal nih, misalkan soal nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 soal. Siswa tersebut disuruh memilih 8 soal dari 10 soal yang tersedia. Tapi ada syarat. Soal nomor 1, 2, dan 3 wajib dikerjakan. Artinya kita tidak bisa memilih nomor 1, 2, dan 3 karena itu wajib dikerjakan. Karena 8 soal yang harus kita kerjakan dan 3 soal wajib dikerjakan, artinya
kita hanya bisa memilih, lagi berapa soal sisanya? Sisanya kita hanya bisa memilih 5 soal dari berapa pilihan yang ada? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari 7 soal yang tersedia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini permutasi atau kombinasi? Misalkan saja orang itu memilih soal nomor 4, 5, dan 6. Dianggap sama ketika dia memilih soal nomor 6, 5, dan 4. Jadi di sini tidak memperhatikan urutannya. Mau 4, 5, 6 yang dipilih, mau 6, 5, 4, ya sama saja. Jadi ini adalah kombinasi. Mari kita hitung. Kita kombinasi mencari atau memilih 5 unsur dari 7 unsur yang ada. Paham ya? Tinggal hitung menjadi 7 faktorial bagi 7 kurang 5 faktorial kali 5 faktorial sama dengan 7 faktorial bagi 2 faktorial kali 5 faktorial. Sama dengan, kita jabarkan 7 kali 6 kali 5 faktorial. Per 2 faktorial kan 2 kali 1 ya. 2 kali 1 kali 5 faktorial. Oke, sederhanakan. Mari kita bagi 5 faktorial bagi 5 faktorial. 1, 6 bagi 2, 3. Sama dengan 7 kali 3, 21. Selesai. Jadi banyak pilihan yang dapat diambil siswa tersebut adalah 21. Soal terakhir. Suatu kelompok terdiri dari 4 anak laki-laki. Jadi laki-lakinya ada 4. Dan perempuannya ada 6. Oke. Dari kelompok itu akan dipilih 4 orang mewakili mengikuti lomba dengan syarat peserta lomba terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi kita mencari 4 orang nih yang terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi ini gabungan ya. Gabungan memilih 2 laki-laki dan 2 perempuan. Maka cara memilihnya dengan kombinasi. Kenapa? Karena jika kita memilih 2 laki-laki itu adalah si A dan B, akan sama jika dipilih B dan A. Maka urutannya tidak diperhatikan. Ya, jelas ya? Nah, saya tuliskan, jika memilih AB dianggap sama dengan BA. Oke, jadi tidak memperhatikan urutan. Maka, mari kita pilih yang laki-laki dulu. Memilih 2 dari 4. Dan kali memilih 2 perempuan dari 6 yang ada. Paham ya? Tinggal kita hitung. Menjadi 4 faktorial. Jadi karena sudah paham, saya langsung saja ya. 4 kurang 2 faktorial adalah 2 faktorial. Kali R-nya 2 faktorial. Kali 6 faktorial per 6 kurang 2, 4 faktorial. Kali 2 faktorial. Sama dengan, kita jabarkan, 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 kali 1 kali 2 faktorial. Sederhanakan. Ya. 2. Yang ini 6. Kali, nah sekarang nih, 6 faktorial. 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial itu 2 kali 1. Ya. Jadi kita sederhanakan. 6 juga bisa dibagi 2 sama dengan 3. Jadi 15. Nah, sehingga jawaban terakhir adalah 6 kali 15, yaitu 90. Selesai. Ya. Jadi, banyak susunan peserta lomba yang dapat dibentuk adalah sebanyak 90 susunan. Sekarang sudah paham ya, mana menggunakan permutasi, mana menggunakan kombinasi. Sekali lagi, kata kuncinya adalah urutannya.
permutasi memperhatikan urutan, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Oke. Nah, sekarang ada soal baru nih. Maharama akan membuat password untuk emailnya, terdiri dari 8 huruf yang dibentuk dari huruf-huruf pada namanya. Banyak password yang dapat dibuat adalah, paham maksudnya? Jadi namanya dia Maharama, terdiri dari huruf M, A, H, A, R, A, M, A. Maharama. Jadi huruf-huruf yang ada di namanya ini akan diotak-atik atau diacak membentuk suatu kata baru yang digunakan untuk passwordnya. Nah, perhatikan ketika dia merubah A ini diletakkan ke sini atau M ini yang di depan dibalik taruhnya di sini, maka akan menjadi M yang di belakang dibawa ke depan, A yang di belakang dibawa ke depan, hanya dia biarkan, A ini juga ditukar, R dibiarkan, A, M yang di depan tadi sekarang berada di belakang, yang ini dibiarkan. Nah, maka susunannya akan sama-sama membentuk kata Maharama. Jadi ini dianggap tidak bisa, jadi dianggap sama. Bagaimana dengan masalah ini? Oke, ini adalah permutasi dari N unsur yang tersedia jika terdapat K unsur yang sama. Ada L unsur yang sama, M unsur yang sama, dan seterusnya. Maka ini adalah permutasi dari beberapa unsur yang sama. Ada rumusnya yaitu P sama dengan N faktorial per K faktorial kali L faktorial kali M faktorial. Jika masih ada yang sama, lagi dikalikan. Paham ya? Oke, perhatikan kata Maharama. Huruf M-nya ada 2 yang sama. Huruf A-nya ada berapa yang sama? 4. 4 yang sama. Ada lagi yang sama? Tidak ya, hanya huruf M dan huruf A-nya saja yang sama. Maka banyak susunannya adalah banyak unsurnya ada 8, terdiri dari 8 huruf. Dan yang sama, M-nya ada 2 unsur yang sama, menjadi 2 faktorial. Huruf A-nya ada 4 unsur yang sama, kali 4 faktorial. Maka banyaknya susunan atau banyak password menjadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 2 faktorial, 2 kali 1 kali 4 faktorial. Sederhanakan ya. 4 faktorial bagi 4 faktorial 1. Tinggal dihitung. 8. Nah, ini bisa disederhanakan ya, maaf ya. Ini 4. Oke, tinggal kita hitung menjadi 4 kali 7 kali 6 kali 5 sama dengan 840. Ya. Jadi banyak password yang dapat dibuat oleh Maharama yang terdiri dari huruf-huruf pada namanya adalah 840. Selanjutnya ada namanya permutasi siklis. Dari namanya sudah kelihatan ya siklis itu apa. Jadi susunan terurut unsur-unsur yang membentuk lingkaran. Permutasi siklis yang disusun dari N unsur berbeda dapat dihitung dengan permutasi, yaitu permutasi siklis sama dengan N-1 faktorial. Oke, kita langsung ke contoh ya. Contoh yang pertama, terdapat 7 anak, yakni Ahmad, Budi, Caca, Denis, Eka, Vina, dan Gio duduk bersama mengelilingi meja bundar. Tentukan cara mereka dapat duduk jika A, Budi, dan Caca selalu berdampingan. Oke, kita gambarkan dulu, misalkan ini meja bundarnya. Ini si Ahmad, ada Budi. Budi dan Caca harus berdampingan ya. Caca, Denis, Eka, Vina, Gio. Nah, mereka duduk. Syaratnya Budi dan Caca harus berdampingan. Berarti mereka dianggap satu.
Ya, jadi mereka tidak terpisahkan. Sehingga banyak unsur dari soal ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 unsur. N sama dengan 6. Maka cara mereka duduk untuk soal yang A adalah permutasi siklis dari 6 unsur sama dengan 6 kurang 1 faktorial sama dengan 5 faktorial sama dengan 120. Apakah sampai di sini? Tidak. Perhatikan tempat duduk Budi dan Caca. Cara pertama, Budi ada di sebelahnya Ahmad, Caca di sebelahnya Denis. Kemungkinan kedua yaitu di sini Caca, di sini Budi. Jadi mereka berdua punya dua cara untuk posisi duduk. Bisa saja Caca yang di sebelahnya Ahmad, Budi yang di sebelahnya Denis. Ya, jadi jawaban yang A adalah 120 kali 2 faktorial. 2 faktorial ini adalah cara Budi dan Caca duduk. Sama dengan 120 kali 2. Yaitu 240. Ya, jadi ini jawaban yang A. Oke, paham ya? Mari kita jawab yang B. Oke. Nah, sebelum menjawab yang B, syaratnya adalah Budi dan Caca tidak mau duduk berdampingan. Tapi kita sudah punya jawaban cara mereka duduk berdampingan. Sehingga untuk menentukan banyaknya cara Budi dan Caca duduk tidak berdampingan, kita cari dulu cara mereka duduk sembarangan. N-nya menjadi 7. Ya kan? Maka permutasinya adalah 7 kurang 1 faktorial sama dengan 6 faktorial, yaitu 120 kali 6 jadi 720 cara. Ini kalau sembarangan, artinya diacak, siapa saja boleh di sebelahnya. Nah, sekarang karena Budi dan Caca tidak berdampingan, berarti caranya menjadi 720 kurang banyaknya cara mereka berdampingan, yaitu hasil dari A tadi, yaitu 240 sama dengan menjadi ini 480. Ya, jadi ada 480 cara. Paham ya? Soal berikutnya, terdapat 3 siswa kelas 10, 4 siswa kelas 11, dan 4 siswa kelas 12 sedang rapat di aula sekolah dengan posisi duduk membentuk lingkaran. Dengan berapa susunan mereka dapat duduk jika siswa yang kelasnya sama harus berdampingan? Nah, masalah baru nih. Mereka duduk melingkar. Misalkan kelas 10-nya ada 3 orang, saya simulkan seperti ini kelas 10-nya. Kelas 11 ada 4 orang, 1, 2, 3, 4. Karena mereka harus berdampingan ya. Dan kelas 12 juga ada 4 siswa, 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang kita cari berapa banyak susunan yang mereka dapat buat. Nah, pikirkan yang pertama kita berhitung masalah siklisnya dulu. Jadi ada 3 unsur yang harus kita putar di sini. Karena kelas 10 dia jadi 1, kelas 11 jadi 1, kelas 12 jadi 1. Berarti permutasi siklisnya ini adalah unsurnya ada 3. 3 kurang 1 faktorial sama dengan 2 faktorial sama dengan 2. Oke, itu untuk siklisnya dulu. Nah, terus sekarang kelas 10-nya ada 3 orang. Mereka kan bisa bolak-balik duduknya bertiga ini. Maka cara atau banyak mereka duduk yang kelas 10 ada 3 faktorial sama dengan 6. Oke. Kelas 11-nya, ini kelas 11 ceritanya. Kelas 11 ada 4 siswa. Jadi cara mereka duduk bolak-balik ke 4 siswa ini ada 4 faktorial caranya. Oke, sama dengan 4 faktorial adalah dihitung 24. Nah, terakhir kelas 12 juga ada 4 siswa. 4 siswa dibolak-balik, jadi permutasi 4 dari 4 ya. Menjadi 4
faktorial sama dengan 24. Nah, sekarang banyak cara atau susunan mereka dapat duduk adalah melingkarnya sebanyak 2. Otak-atik itu bolak-balik si kelas 10-nya ada 6 cara. Yang kelas 11-nya ada 24 cara. Dan yang kelas 12 juga ada 24 cara. Jadi dikalikan. Sama dengan hitung-hitung yaitu 6.912 cara. Oke, banyak ya. Nah, itu penjelasan untuk permutasi dan kombinasi. Jadi sudah bisa membedakan mana perbedaan antara permutasi dan kombinasi, yaitu tentang urutan. Jadi urutannya memperhatikan urutan dan mengabaikan urutan atau tidak memperhatikan urutan untuk kombinasi. Permutasi juga ada jika permutasi ada beberapa unsur yang sama, sudah bisa. Dan terakhir permutasi siklis. Oke, sekian videonya. Semoga kalian paham. Terima kasih.